Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam satu kasih Kristus. Tentunya saat ini kita bersyukur atas segala penyertaan, segala kebaikan, segala kemurahan Bapa. Dan tentu saja hari ini kita mau datang dengan segala kerendahan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ya Bapa, bila saat ini Bapa, kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan, untuk masuk dalam hadirat dengan kekudusan, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala karya-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Karya penyelamatan, karya penebusan Tuhan. Hingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah, berkatalah dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Allah. Oh ya Tuhan Yesus, bila saat ini Bapak kami mau fokus, kami mau meninggalkan segala urusan dunia. Kami mau datang dengan roh kami dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami karena Kau yang setia, Bapa yang penuh kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Ada selami bagiku, sungguh
Engkau dekat. Dengan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku menjauhi rohmu yang suci?
berikan selamatkanku, kasih setiamu penebusanmu. Oh, kau berikan bagiku, kau berikan bagiku segalanya. Jadi hidup kami, hanya Kau yang layak menerima pujian. Hanya Kau yang layak. Biarlah mulut kami mengangkat pujian dengan kerendahan hati kami, Tuhan, dengan ketulusan. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
oleh firman ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya di dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau terbesar, Kau termulia. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Jumat Agung ini kita akan bersama-sama untuk merayakan di mana kematian Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga pada saat ini mari kita mau belajar bersama-sama saudaraku, di mana menjadikan satu tujuan adalah Tuhan ingin menyelamatkan setiap manusia. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan fokuskan, yaitu kita akan belajar tentang darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan belajar bersama-sama, kita akan bisa melihat beberapa titik saudaraku luka yang diderita oleh Yesus Kristus sehingga dia mencucurkan darahnya. Oleh karena saudaraku, kita akan bisa melihat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 44, dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di bawah banyak tekanan yang sangat hebat, saudaraku, pembuluh darahnya yaitu pecah, sehingga bercampur dengan darah dan keringat itu keluar dan melalui pori-pori yang ada. Sehingga inilah saudaraku, dalam penderitaan yang tertekan, Yesus mencucurkan darahnya, saudaraku, melalui dari tekanan yang ada untuk penebusan karya keselamatan. Kita bisa melihat bahwa saudaraku, Yesus melakukan semuanya ini untuk kehidupan setiap manusia. Hal yang kedua, kita akan bisa melihat saudaraku dalam Injil Matius pasal yang ke-26, di mana saudaraku ayat yang ke-67 saudaraku, di mana dikatakan dengan jelas di situ saudaraku bahwa lalu mereka meludahinya dan meninjunya, orang lain memukul dia. Lalu saudaraku, ketika dalam penghinaan yang besar, ketika dia rela mau diludahi dan dia dipukul oleh banyak orang, ketika saudara kita melihat orang sedang dipukul oleh banyak orang, maka saudaraku pasti akan mencucurkan darah yang ada. Di mana Yesus sendiri saudaraku ketika dibawa kepada Kayapas dan kepada hakim orang majelis Yahudi, kita bisa melihat saudaraku ketika itu mereka menutupi mata Yesus sehingga Yesus dipukuli oleh banyak orang. Dan di sini kita bisa melihat luka yang begitu serius, sehingga di dalam hal ini
pasti mencucurkan darah. Titik yang kedua ini kita bisa melihat ketika Yesus dipukul, maka saudaraku mencucurkan darahnya. Yang ketiga kita akan bisa melihat dalam Injil Matius pasal 27, yaitu di dalam ayat yang ke-26. Hal yang ketiga ini saudaraku menjadikan satu hal yang kita akan melihat. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ketika kita bisa melihat penyesahan secara Romawi, saudaraku, Yesus dilucuti pakaiannya dan dia dibungkukan, direntangkan demikian, saudaraku. Lalu tangannya diikat oleh kayu, di sana ada kayu, saudaraku, yang pendek. Lalu dia diikat di sana, dia dibungkukan, dan kita bisa melihat, saudaraku, dalam penyesahan adalah ada sebuah gagang kayu yang pendek, dan di situ, saudaraku, ada beberapa tali kulit yang ujungnya itu dikasih, saudaraku, diberikan ada besi yang begitu tajam, dan di situ ada, saudaraku, bisa juga dengan tulang yang tajam. Dengan, saudaraku, Yesus ketika dibungkukan dalam satu sisi yang di sebelah, satu sisi yang di sebelah lainnya, maka, saudaraku, orang ini yang kuat memukul dengan tali yang sudah ada besi ataupun juga tulang itu ke punggung Yesus, di mana Yesus disesah berkali-kali. Dan, saudaraku, ketika cambuk ini disesahkan, saudaraku, ke punggung daripada Yesus Kristus, kita bisa melihat, saudaraku, ketika ditarik, kita akan bisa melihat daging-daging yang di punggungnya itu terbawa. Bahkan, saudaraku, kita bisa melihat itu dilakukan oleh tentara Romawi ini berulang-ulang. Saudara bisa bayangin seperti apa ketika, saudaraku, punggung ini sudah begitu rusak, dan kita bisa melihat nadi-nadi dan juga otot-otot di sana. Kita bisa melihat semua tidak sudah berbentuk lagi, dan kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudaraku, satu penderitaan yang sangat luar biasa. Sehingga melalui dari penyesalan ini, saudara bisa lihat betapa luar biasanya saraf-saraf yang ada di punggungnya itu semua rusak. Oleh karenanya, saudaraku, menjadikan satu berlumuran darah yang sangat mengerikan, penderitaan yang sangat mengerikan, saudaraku, di mana Yesus melakukan ini karena pemberontakan manusia. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, mari di dalam Jumat Agung ini kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat, saudaraku, kasih-Nya. Dia rela menggantikan, saudaraku, semuanya ini demi untuk keselamatan manusia. Oleh karenanya, saudaraku, hukuman inilah yang ditanggung oleh Yesus Kristus supaya setiap manusia mendapatkan kasih karunia. Hal yang keempat, saudaraku, kita bisa melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30, di mana dikatakan mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikannya dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di depannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hei Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Bapak Ibu Saudaraku, di mana Yesus sendiri dimahkotai oleh duri. Ketika dipasang duri ini, saudaraku, duri yang sangat tajam, dan di situ, saudaraku, kita bisa melihat banyak orang yang menghina dia, meludahinya, mengolok-olok dia, begitu luar biasa menghinanya, sehingga, saudaraku, ketika di situ diberikan ada bulu, sehingga orang-orang memukul kepala daripada Yesus, sehingga tertancaplah, saudaraku, duri-duri yang ada, sehingga kita bisa melihat kepala ini, saudaraku, sudah penuh dengan darah. Inilah, saudaraku, kita perlu belajar menjadikan satu pengorbanan daripada Kristus sendiri, menjadikan satu hal yang kita perlu belajar, hingga pada saat ini kita bisa melihat di mana darah ini tercurah, yaitu titik yang keempat. Kita bisa melihat titik yang kelima di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubahnya itu daripadanya. Ia mengenakan pula
pakaiannya kepadanya, kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika dalam proses untuk menuju ke sebuah satu bukit Golgota, di mana kita bisa melihat, saudaraku, menjadikan satu hal, Yesus harus memikul sebuah satu balok kayu yang kasar dan begitu berat. Hingga ketika kita bisa melihat dalam keadaan hal yang sudah begitu buruk yang dialami oleh Yesus, tetapi Yesus tetap rela mau memikul salib itu, sehingga saudaraku, ketika di dalam mungkin ada yang luka di sini, sehingga diikatkan, saudaraku, kayu yang besar ini sehingga sampai ke punggungnya, sehingga menjadikan satu sangat luka. Sehingga dari sinilah Yesus sudah tidak mampu lagi. Akhirnya saudaraku, dia terjatuh, dia tertimpa, dan akhirnya digantikan oleh orang lain. Oleh karenanya saudaraku, mari kita akan belajar bersama-sama untuk di dalam Luka titik yang ke-6 adalah kita bisa melihat, saudaraku, di dalam Matius pasal 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Setelah, saudaraku, sampai di Golgota, Yesus disalibkan, di mana menjadikan tangan dipaku dengan paku yang besar. Menjadikan satu ketika dipakunya di tangan, tercucurlah darah ada di sana. Sehingga kakinya pun sama, saudaraku, ketika ia disalibkan, penderitaan yang tidaklah mudah. Tetapi inilah untuk menggantikan dosa manusia. Titik yang ke-7, saudaraku, kita akan bisa melihat di dalam Yohanes pasal 19, di mana di situ dikatakan, saudaraku, menjadikan satu ayat yang ke-34, Yohanes 19 ayat yang ke-34, di mana menjadikan satu dikatakan firman Tuhan bahwa demikian, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Disinilah, saudaraku, harus kita ketahui bahwa 7 titik inilah, saudaraku, Yesus mencucurkan darah. Menjadikan satu ini kita ulas, tidak ulas ke semuanya, tetapi hanya 7 bagian titik kita aja sudah melihat betapa penderitaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya haruslah kita ketahui dan kita menyadari bahwa darah Yesus Kristus itu bukan darah yang biasa-biasa, saudaraku. Ini bukan darah yang seperti darah orang biasa, tetapi inilah ada kuasa, di mana merupakan satu hal yang dengan menentukan bagi keselamatan setiap manusia. Karena dari darah ini, saudaraku, ketika kita sungguh hidup di dalam darah Yesus, maka keselamatan, jaminan keselamatan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar ada beberapa hal tentang darah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudaraku, darah yang menebus semua manusia yang percaya. Dari darah ini, saudaraku, adalah darah penebusan, di mana di dalam 1 Petrus pasal yang pertama dikatakan dengan jelas, saudaraku, di dalam firman Allah, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama dikatakan demikian, saudaraku, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita bisa melihat manusia dalam keadaan berdosa, dan kita bisa melihat menjadikan satu Yesus membayarnya. Hingga di dalam hal ini, saudaraku, manusia dilepaskan dari segala kehidupan yang lama, dari dosa yang lama, untuk menjadikan ditebus dengan darah yang mahal. Hendaklah, saudaraku, kita sekarang sadar, mari tinggalkan hidup kita yang lama, hidup kita yang berbau di dalam dosa. Tinggalkan semuanya ini, yaitu kesombongan,
kita mari tinggalkan menjadikan satu kita cinta uang, kita tinggalkan saudaraku di dalam kepahitan yang ada, mungkin ada sakit hati. Mari kita lepaskan dan kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan simpan sakit hati. Oleh karena itu saudaraku, inilah waktu kita bermawas diri dan kita sadar. Dan dalam keadaan dunia yang semakin sulit ini saudaraku, mari hendaklah kita minta kepada Tuhan untuk menebus dosa kita. Dan darah Yesus yang murni, yang tidak bercacat ini, supaya kita benar-benar selamat dan masuk ke dalam surga. Inilah saudaraku darah penebusan. Adalah Yesus rela mati di kayu salib adalah untuk menebus setiap dosa kita. Di dalam darah yang kedua adalah darah Yesus itu membenarkan kita saudaraku. Di mana menjadikan satu hal yang sangat penting dalam Roma. Di dalam Roma saudaraku pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9 dikatakan saudaraku, lebih lagi karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Hal yang kedua ini kita perlu saudaraku menjadikan satu hal yang kita perlu belajar bersama-sama, kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Betapa luar biasa ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus, itu membenarkan setiap kehidupan kita. Ketika hidup kita dibenarkan saudaraku, marilah kita belajar bersama-sama. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Jangan sampai saudaraku kita hari-hari ini kita mulai saudaraku berbenah diri untuk kita mendekat kepada Tuhan. Khususnya pada saat ini kita sudah dibenarkan, jangan sampai hidup kita saudaraku kembali kepada hidup yang lama. Jangan sampai kita hidup oleh dengan perkara-perkara hal yang dosa. Oleh karena saudaraku, di dalam hari kita tingkatkan persekutuan kita kepada Tuhan. Tingkatkan hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Tingkatkan hidup kita, banyaklah kita untuk kita mengenal kepada Dia. Sebab kita sudah dibenarkan, jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Oleh karenanya saudaraku, mari apa yang Tuhan kehendaki mari kita lakukan dengan benar. Yakin percaya ketika oleh darah Yesus kita dibenarkan, maka kita akan diselamatkan. Hal yang ketiga saudaraku kita akan belajar bersama-sama, yaitu darah Yesus adalah yang menyucikan hidup kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7, di situ dikatakan saudaraku, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama dengan hidup oleh kasih karunia Tuhan. Mari saudaraku, ketika darah Yesus telah menyucikan hidup kita, janganlah kita saat ini hidup dalam dosa. Hendaklah kita menjadi terang di dalam dunia ini saudaraku. Hidup yang telah dikuduskan, hidup yang sudah disucikan dari dosa. Mari pergunakanlah waktu kita dengan sungguh-sungguh. Inilah di dalam saat-saat ini saudaraku apa yang Tuhan kehendaki. Milikilah saat ini itu lekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan saudaraku. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dengan keadaan seperti saat ini, virus corona sudah menghantui banyak umat manusia. Bahkan sampai dunia ini kita belum lagi melihat di dalam hal-hal yang lain. Oleh karenanya saudaraku, banyak orang yang hari ini telah sadar bahwa ini waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Oleh karenanya oleh darah Yesus saudaraku, kita menjadikan satu, kita ditebus. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Oleh darah Yesus kita disucikan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang singkat ini. Karena kita tahu, saudaraku, waktu ini adalah waktu kesempatan yang sangat singkat.
Oleh karena yang sangat singkat ini, mari kita perlu belajar bersama-sama untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mengingat di dalam Jumat Agung ini, Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya yang kudus. Ketika kita hidup dengan mengerti kebenaran firman Allah, maka di dalam darah Yesus ada perdamaian. Di dalam darah Yesus, saudaraku, di situ kita tahu bahwa ada perlindungan dan bahkan ada kemenangan. Hari-hari ini Tuhan akan melindungi kita. Hari-hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karenanya, dalam bentuk apapun, persoalan apapun yang kita hadapi, mari hendaklah kita mengenal sungguh-sungguh dan kita hidup benar-benar di dalam darah Yesus. Karena darah Yesus ini adalah yang menyelamatkan tiap umat manusia. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama menjadikan satu kita perlu pada saat ini kita mengingat korban Kristus yang begitu luar biasa. Dan diingatkan oleh pada saat ini perjamuan kudus, hingga kita akan menerima perjamuan kudus pada saat hari ini. Oleh karenanya, saudaraku, ketika kita menerima perjamuan kudus ini, maka kita bisa belajar bersama-sama untuk kita mengingat korban Kristus. Jangan sia-siakan waktu yang ada, karena kita tahu waktu ini adalah waktu yang singkat, waktu ini adalah waktu yang diberikan Tuhan oleh kasih karunia. Jangan lewatkan, tetapi gunakanlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku, marilah kita akan bersama-sama untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, saudara sudah telah disiapkan di sana, saudaraku, untuk menyiapkan di dalam roti dan juga untuk lambang daripada darah Kristus, dan kita akan menerimanya bersama-sama. Oleh karena, saudaraku, di depan saya sudah ada yaitu roti dan anggur. Oleh karenanya, mari kita akan mengingat akan korban Kristus, saudaraku, di mana kita akan belajar di mana ketika Yesus memberikan cintanya dan dia rela mati di kayu salib, di mana menjadikan satu kita belajar bersama-sama, saudaraku, di dalam Injil Matius, Injil Yohanes, saudaraku, maaf, Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita akan bisa melihat di sana ada beberapa ayat yang perlu kita belajar untuk kita mengingat akan korban Kristus, di mana menjadikan satu melambangkan daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, kita pegang roti ini di tangan kanan kita, dan kita mengingat korban Kristus, saudaraku, di mana menjadikan satu Yesus berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51 berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, mari kita akan pandang kepada salib Tuhan, di mana kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita akan bisa melihat, saudaraku, pengorbanan Kristus. Kita telah belajar tentang darah Yesus, di mana menjadi darah yang penuh dengan kuasa, menebus umat manusia. Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Oleh karenanya, saudaraku, kita akan bisa melihat bersama-sama, dan kita angkat roti ini, saudaraku, di atas kepala kita. Dan demikian firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dan kita berkata, yakinkah roti ini adalah tubuh
Tuhan Yesus Kristus, apa jawab kita semua? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Mari kita melihat dalam firman-Nya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yakinkah ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus kita ditebus. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Oleh darah Yesus kita disucikan. Lagi jangan sia-siakan keselamatan Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kita bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada darah Yesus. Oleh karenanya saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur dan sama-sama ya Tuhan, pada saat ini jika kami boleh mengingat korban Kristus. Pada saat hari ini kami belajar tentang darah Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam penebusan, di dalam karya keselamatan yang Kau berikan atas hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih lagi mengenal, karena kami tahu Tuhan, ketika kami sungguh hidup di dalam darah Yesus dan mengenal dengan sungguh-sungguh, maka keselamatan itu dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Sehingga dalam setiap kami jangan sampai kami menjadi takut, jangan sampai kami menjadi bimbang, karena kami tahu Tuhan, semua kemenangan sudah Tuhan janjikan. Ketika kita menghadapi dalam sakit penyakit, kami yakin percaya oleh pilur Yesus Kristus Kau telah menyembuhkannya. Di dalam segala apapun Tuhan, di dalam virus apapun termasuk virus corona, kami yakin percaya dengan iman percaya Tuhan. Melalui dari Paskah ini, melalui dari Jumat Agung ini, kami yakin percaya Tuhan, semua sudah ditanggung di kayu salib dan Tuhan berkata semua sudah selesai. Oleh karenanya Tuhan, kami berdoa, pulihkan keadaan kami, pulihkan semua ke dunia ini dan pulihkan kami semua. Sehingga ini waktunya Tuhan, banyak orang berseru kepada Tuhan. Ini waktunya hujan pertobatan dan keselamatan Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami yakin percaya dalam setiap umat-Mu, setiap kami yang menghadapi tantangan, masalah, kami yakin percaya kemenangan, damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, semuanya Tuhan, Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Pada saat ini mari Bapak Ibu Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dalam keluargamu. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaanmu. Dan segala apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dilimpahkan atas kehidupan saudara dan saya. Biarkan damai sejahtera pada Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan beserta kita dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.